Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Hafid. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang dampak naiknya harga cabai terhadap pengurangan porsi sambal di warung makan, Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Erna. Apakah Ibu berkenan diwawancarai oleh saya? Ya, silakan. Oke Ibu, pertanyaan pertama, apa kenaikan harga cabai di pasar Ujung Berung masih sering terjadi Ibu? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Iya. Siapa yang paling banyak mengurangi pembelian cabai dari Ibu? Apakah pembeli rumah tangga atau pembeli warung makan Bu? Rumah makan. Rumah makan? Ya. Soalnya kalau ibu rumah tangga kan 2000 bisa. Kalau rumah makan kan harus banyak, jadi mengurangi. Biasanya 1 kilo jadi setengah kilo gitu karena mahal. Oke. Kapan kenaikan harga ini mulai terjadi dan apakah ada musim tertentu Ibu? Musim tertentu iya pasti. Kayak gini udah menjelang Natalan. Terus mau puasa. Berarti di akhir tahun ya Bu? Iya. Oke. Dari mana asal cabai yang Ibu jual? Apakah ada masalah panen di daerah asalnya Bu? Kalau saya asalnya mah nggak tahu ya, cuman saya belinya dari Caringin. Oke. Mengapa harga cabai kali ini sangat tinggi Ibu? Apakah ada faktor-faktornya? Mungkin karena banjir kali. Banjir pengaruh juga mungkin ya. Oke. Bagaimana cara Ibu mensiasati harga beli yang tinggi terhadap pembeli Bu? Caranya Ya gimana ya? Ya caranya biasa-biasa. Bilang aja cabai lagi mahal. Oke. Berarti apakah mungkin misalnya kayak mengurangi harganya dari harga 5.000 yang asal dapat 1 ons jadi berapa gitu? Ini memang drastis, dari tadinya cuma 4.000 1 on, jadi langsung 8.000, langsung 9.000, langsung 10.000 yang terakhir sekarang. Oke. Ya. Mungkin itu aja Bu dari saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Pak. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini Pak, saya akan mewawancarai Bapak mengenai dampak naiknya harga cabai terhadap pengurangan porsi sambal di warung Bapak. Iya. Jadi gini Pak, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai oleh saya? Ya, siap. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak. Bapak Ajo. Oke Pak, pertanyaan pertama. Apa dampak paling besar dari kenaikan harga cabai terhadap operasional warung Bapak? Ya, untuk dampaknya kami mengurangi porsi sambal. Oke. Siapa pelanggan yang paling sering mengeluhkan porsi sambal yang berkurang atau rasa sambal yang berubah, Pak? Yaitu konsumen tetap dari penghuni kosan mahasiswa. Oke. Kapan Bapak mulai mengambil keputusan untuk mengurangi porsi sambal, Pak? Ya, semenjak ada kenaikan harga cabai. Oke. Di mana Bapak paling harus berhemat dalam penggunaan cabai, Pak? Ya, untuk porsi-porsi masakan pedas. Oh, oke, siap. Mengapa Bapak memilih mengurangi porsi sambal bukan menaikkan harga makanan secara keseluruhan, Pak? Untuk kenyamanan konsumen, terutama penghuni kosan yang mayoritas mahasiswa. Oke, siap. Bagaimana perhitungan biaya yang harus Bapak lakukan sehingga porsi sambal harus dikurangi? Misalnya, berapa persen kenaikan biaya bahan baku sambalnya atau cabenya? Ya, itu disesuaikan dengan selera masing-masing dari konsumen. Bahwasannya ada yang kurang, ada yang lebih, jadi akumulasinya tetap. Oke.
Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari jurusan Sosiologi. Dengan saya di sini, Saya Muhammad Rizky Tamam. Saya adalah mahasiswa. jadi gini, saya di sini akan melaksanakan wawancara mengenai dampak naiknya harga cabai terhadap pengurangan porsi sambal di warung makan. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Sedia dong. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang Anda rasakan atau perhatikan ketika porsi sambal di warung makan langganan Anda berkurang? Ya, balik lagi tentunya sambal kan itu penambah selera makan. Apalagi ya kalau ada sambal, orang Indonesia pasti bakalan nafsu makannya bertambah gitu. Dengan porsi makan yang biasa terus sambal dikurangi itu menurut saya agak kurang suka gitu ya kan. Karena balik lagi saya juga punya selera pedas yang lumayan tinggi gitu. Dengan adanya sambal ya nafsu makan saya bisa berkali lipat gitu, bertambah-tambah. Kalau misalnya tadi yang pertanyaan itu dikurangi ya saya kurang setuju dan kurang suka gitu sebenarnya. Oke. Selanjutnya, siapa yang paling sering mengeluhkan perubahan porsi sambal ini? Kalau masalah sering yang mengeluhkan itu kawan-kawan kita yang dari daerah Sumatera, Kalimantan itu, karena orang-orang daerah sana kan porsi sambalnya itu benar-benar tinggi gitu kan. Dengan berkurang yang merasa ini makanan terlalu manis, ini kurang selera di lidah mereka gitu. Kayak orang-orang teman saya orang Padang itu kalau makanannya kurang pedas itu dia kurang suka gitu, kurang nafsu. Oke. Selanjutnya, kapan Anda pertama kali menyadari bahwa warung makan mulai mengurangi porsi sambal? Kalau saya sih melihat berita ya, karena kalau misalnya berita di TikTok, media sosial lainnya itu harga cabai naik, nah itu biasanya bakal ada penyesuaian, mungkin porsinya berkurang atau enggak harga makanan itu dinaikkan. Kayak misal bakso asalnya 10.000 jadi 12.000 gara-gara harga cabai naik gitu. Oke. Di warung makan mana Anda paling sering mendapati porsi sambal berkurang? Biasanya di warteg sih, ya karena warteg itu kan usaha masyarakat ya, masyarakat itu. Jadi warteg itu emang sering dikunjungi saya juga. Ya saya melihat kalau misalnya udah begitu bisa dikurangi atau enggak harganya naik gitu. Oke. Mengapa kurangnya porsi sambal ini menjadi masalah yang cukup besar bagi Anda sebagai konsumen? Ya mungkin udah saya jelasin juga di awal bahwasanya sambal itu kan penambah nafsu makan, terus juga membuat kita makanan tuh lebih terasa enak gitu. Kalau misalnya saya pernah baca berita itu bahkan orang luar negeri di kafe-kafe atau restoran luar negeri itu dia menyediakan khusus level pedas orang Indonesia. Nah dari situ juga kita bisa simpulkan level kepedesan orang Indonesia itu sangat tinggi. Jadi dengan hal itu ya bisa meningkatkan nafsu makan. Oke. Bagaimana Anda mensiasati porsi sambal yang berkurang itu, misalnya membawa sambal sendiri, beralih ke warung lain, atau mengurangi frekuensi makan Anda di luar? Kalau saya sendiri, pertama saya membawa ini ya mungkin saudara-saudara tahu. Jadi saya suka bawa bubuk cabai sendiri karena kan dari daerah saya terus pindah ke Bandung ini itu juga ada perubahan gitu. Di Bandung kan orang Sunda rata-rata manis. Nah saya mensiasati dengan bawa sambal sendiri atau cengkeh sendiri. Terus yang kedua, saya juga mengurangi beli di luar, biasanya masak sendiri. Terus yang terakhir ya paling saya beli tapi ya mengurangi juga gitu belinya itu. Oke. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.